Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah semester 4 jurusan BKPI akan memenuhi tugas dari Ibu Maria Ulfah mengenai hakikat manusia dalam psikologi Islam. Sebuah pemahaman mengenai hakikat manusia dalam psikologi Islam menjadi hal yang memang patut diketahui oleh kita supaya lebih mengerti tentang perspektif Islam dalam memandang manusia. Psikologi sebagai ilmu yang mengamati perilaku manusia tentu saja memiliki berbagai macam pandangan tersendiri, termasuk di dalamnya yaitu pandangan terhadap hakikat manusia itu sendiri dilihat dari kacamata psikologi Islam. Psikologi Islam menitikberatkan kajiannya pada perilaku manusia yang ada kaitannya erat terhadap bagaimana pola kehidupan beragama yang sedang ia jalani, terutama terhadap ajaran agama Islam secara lebih spesifik. Dalam konsep Islam, manusia dipandang sebagai makhluk dengan keistimewaan dan keunikan. Al-Quran tersendiri juga menyebutkan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan harus memiliki hubungan dengan penciptanya, hablum minallah. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk beribadah dengan Sang Kholik. Manusia juga bisa saja ingkar bila tidak mengikuti ajaran agama dan menjadi syirik. Konsep inilah yang kemudian semakin menelisik lebih dalam lagi sebenarnya apa hakikat manusia itu sendiri. Dari perspektif psikologi, hakikat manusia dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Terdapat setidaknya 4 unsur kejiwaan dari manusia yang terdiri. Pertama, kolbu. Kolbu dimaknai sebagai dua hal yang berbeda. Ia memiliki definisi secara fisik dan metafisik. Setiap bagian dari manusia akan memiliki dua makna tersebut. Kita ambil contoh seperti misalnya jantung. Dari definisi secara fisik, jantung merupakan organ yang terletak di dalam rongga dada, memiliki struktur otot yang khas dan berfungsi untuk memompa darah. Itu adalah pengertian secara fisik. Sementara secara metafisik, jantung bisa dimaknai sebagai sesuatu yang halus, bersifat ruhaniyah dan ketuhanan. Istilahnya, ia bergerak pun juga karena kehendak Tuhan. Dengan adanya kolbu, maka manusia bisa memaknai apapun yang ada di sekitarnya sebagai sesuatu yang memang memiliki pencipta, sehingga sudah hakikatnya manusia harus lebih tahu dan mengenal banyak hal. Selanjutnya itu nafsu. Manusia pasti memiliki nafsu. Ini merupakan hakikat manusia dalam psikologi Islam, yang pada dasarnya bisa kita amati secara langsung. Sebab nafsu merupakan bagian dari ambang batas sadar manusia. Terdapat setidaknya 3 macam jenis nafsu. Yang pertama, nafsu mutmainah, nafsu amarah, dan nafsu lawanah. Ketiganya merupakan nafsu yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Nafsu mutmainah merujuk pada nafsu yang memberikan ketenangan batin. Nafsu amarah merupakan nafsu yang mendorong pada tindakan negatif, sementara itu nafsu lawamah merupakan nafsu yang membuat manusia sadar terhadap kesalahannya. Selanjutnya itu akal. Hakikat manusia selanjutnya yaitu adalah akal yang dimiliki oleh manusia. Pemahaman ini tentu saja penting sebab akal adalah bagian yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Akal membuat manusia itu bisa menjadi lebih berpikir tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Akal juga bisa mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik. Jenis-jenis motivasi dalam psikologi Islam juga membahas mengenai hal ini. Tanpa adanya akal, maka manusia mungkin tidak ada bedanya dengan makhluk lain. Unsur psikologi juga muncul karena manusia memiliki akal ini. Sungguh manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia sehingga sudah seharusnya ia selalu menggunakan akalnya untuk berpikir dan beribadah kepadanya.
Pandangan di atas merupakan pandangan psikologi Islam mengenai hakikat manusia. Secara lebih umum, oleh Al-Quran manusia dipandang sebagai Bani Adam. Konsep tersebut akan memberikan gambaran mengenai persamaan-persamaan manusia yang bisa dilihat secara fisik. Tentu saja bila kita lebih meruncing lagi pembahasannya tentang konsep psikologi, ini akan menjadi lebih spesifik lagi. Sekian pembahasan mengenai hakikat manusia. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami lagi mengenai hakikat manusia dalam psikologi Islam dengan membaca lebih banyak lagi pengetahuan tentang ilmu psikologi, terutama dari sudut pandang agama Islam. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.